akan menceritakan tentang mukjizat. Saya yakin dan saya sangat percaya saudara-saudara sekalian pasti sangat merindukan yang namanya mukjizat. Para Majus melihat bintang yang ada di negeri mereka sendiri. Betapa indahnya cara Allah memimpin para Majus ini. Pada penampakan pertama bintang tersebut, mereka diberi pengertian kemana mereka harus mencari keterangan mengenai raja ini. Setelah itu, bintang menghilang dan mereka dibiarkan mengandalkan cara-cara yang lazim digunakan untuk mencari keterangan-keterangan yang ada. Nah, mereka telah menelusuri masalahnya sebisa mungkin dan sekarang mereka dalam perjalanan menuju Bethlehem. Namun, penduduk kota itu cukup padat. Jadi, di mana gerangan mereka bisa menemukan bila sudah tiba di sana? Disitulah mereka kehilangan jalan. Mereka kehabisan akal, tetapi tidak kehabisan iman. Mereka percaya bahwa Allah yang telah memimpin mereka sejauh ini melalui perkataannya tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Dan memang dia tidak berbuat demikian. Sebab lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Bila kita melaksanakan tugas kita sebisa mungkin, Allah akan memimpin dan memampukan kita melakukan hal yang tidak sanggup kita lakukan sendiri. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Hukum memberikan pertolongan bukan kepada orang yang malas, melainkan kepada orang yang giat. Bintang itu telah meninggalkan mereka untuk waktu yang lama, namun sekarang telah kembali. Mereka yang menggiring Allah dalam gelap akan menemukan terang yang akan diberikan. Bintang ini diberikan sebagai tanda kehadiran Allah bersama mereka, sebab Allah adalah terang itu dan Allah berjalan di depan umatnya sebagai pemandu mereka. Perhatikan, bila kita memandang Allah dengan iman dalam segala perbuatan kita, kita bisa mendapati diri kita di bawah pimpinannya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak tertipu dan tidak melakukan perjalanan jauh ini dengan sia-sia. Keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sekarang mereka yakin bahwa Allah menyertai mereka dan tanda-tanda penyertaan serta perkenanannya telah memenuhi jiwa mereka dengan sukacita yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata bagi mereka yang tahu menghargai tanda-tanda itu. Tuhan, karena mereka haus akan mukjizat, mereka haus akan kesembuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apa saudara-saudara malu mencari Tuhan atau bahkan tidak malu mencari Tuhan? Kebanyakan orang berkata malu. Bahkan kebanyakan orang juga berpikir, buat apa gue cari Tuhan? Tuhan itu siapa emang? Saya kasih tahu ya saudara-saudara, Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Dia yang memberi kita nafas, Dia yang memberi kita kesehatan, Dia yang memberi makanan kita yang cukup. Maka dari itu marilah kita untuk mencari Tuhan. Bahkan terkadang kita pun kalau lagi sakit, kita bilang, dokter mana, dokter mana? Bukannya kita langsung mencari Tuhan, melainkan kita malah bilang seperti itu. Memang itu gak salah saudara-saudara. Tetapi sebaiknya kita carikan Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 sudah dijelaskan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Namun iman juga bisa disebut dengan percaya. Percayakan apa? Perwira dan pegawai istana itu percayakan perkataan Yesus. Walaupun Yesus hanya berkata sepatah kata saja pun atau sedikit kalimat pun, mereka percaya. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apakah saudara-saudara percaya akan perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Kita ke Hongsel dengar firman Tuhan. Kita ke Manado juga dengar firman Tuhan. Kita beribadah di gereja pun dengar firman Tuhan. Tapi apakah saudara-saudara sudah percaya akan firman Tuhan itu? Atau saudara-saudara seperti yang kata pepatah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang ketika mendengar langsung hilang. Nah, iman itu dikatakan juga susah. Banyak orang yang bilang beriman itu susah.
Tetapi iman sebesar biji sawi saja pun dapat memindahkan gunung. Kalian jangan saudara-saudara jangan salah paham dengan kalimat ini. Nanti saudara-saudara percaya, oh saya sudah punya iman sebesar biji sawi, saya mau mencoba ke gunung. Terus saudara-saudara pindahin gunung, tapi nggak bisa-bisa. Bukan seperti itu saudara-saudara. Melainkan jika saudara-saudara mempunyai iman sekecil apapun itu, saudara-saudara bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan Kristus. Seperti di Roma 10 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah saudara-saudara, jika saudara-saudara sudah mendengar firman Kristus, marilah kita percaya akan firman itu. Saudara-saudara pernah lihat biji sesawi? Mungkin kebanyakan yang belum, atau mungkin yang udah pun pasti lihatnya di gambar. Saya percaya itu. Nah ini dia biji sawi. Di bawah tulisannya saya langsung artikan saja. Iman sebesar biji sawi dapat mengubah hal sesuatu yang tidak mungkin menjadi hal sesuatu yang mungkin. Nah saudara-saudara, maka dari itu mari kita percaya. Tetapi beriman itu bukan tandanya saudara-saudara beriman. Saudara-saudara bilang kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau. Tapi saudara-saudara tidak melakukannya. Saudara-saudara ketika mendengar firman Tuhan tidak meresapinya. Dan saudara-saudara bahkan tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah dengar cerita dari teman saya seperti ini. Teman saya ini punya penyakit lever. Dia itu tidak dirawat di rumah sakit, melainkan hanya dirawat di rumah saja. Dia itu udah hampir mau mati, rasanya pengen mati gitu rasanya, karena nafasnya aja tuh udah sesak gitu loh. Lalu ada hamba Tuhan yang datang kepadanya dan berkata kepada dia, jangan menyerah, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Lalu teman saya ini bingung, cari Tuhan, apa saya harus ke surga dulu cari Tuhan? Melainkan dia lama-lama mengerti bahwa mencari Tuhan itu adalah doa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Dan dia akhirnya melakukan setiap hari itu. Beberapa minggu kemudian dia itu merasa nafasnya sudah tidak sesak. Lalu dia bilang ke orang tuanya, dan orang tuanya mencek ke dokter. Lalu dokter mengatakan bahwa dia sudah sembuh dari penyakit lever total, sembuh total.